warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja guru tertentu piloting tahap 2. Perkenalkan, nama saya Santi SPD dengan NIM 24010922027063 mengikuti program guru tertentu tahap 2 2024 di LPTK Universitas Surabaya. Di sini saya akan mempraktekkan materi pembelajaran kelas 4, yaitu mata pelajaran IPAS dengan materi pembelajaran bagian tubuh tumbuhan. Mohon izin Bapak Ibu penguji sekiranya memberikan arahan dan masukan di video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, semuanya sangat bersemangat dan ceria. Nah, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mana ketua kelas? Pimpinan doanya. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa. Sebelum kita baca, Ibu mengecek hadiran kalian dulu ya. Azahra Fitriani, Hadir, Bu. Rizky Al-Fahri, Hadir, Bu. hadir semuanya ya. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, kita menyanyikan lagu nasional. Kita dulu nak ya. Boleh berdiri sebentar nak. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Terima kasih nak. Boleh duduk kembali ya. Biar kita semangat belajar. Kita semangat dulu nak ya. Tepuk semangat. Ya, semangat semua nak ya. Ibu mau tanya dulu nak ya. Nah, siapa yang punya tanaman di rumahnya nak? Saya. Ada apa nak? Ada apa? Pisang. Ada Cabai. Ada ubi. Ada ubi. Ada seraya. Iya. Apa yang tanaman kalian tidak mati nak? Setiap hari dirawat supaya tanaman kita jadi subur, tidak mudah mati. Apa saja nak yang ada di bagian tanaman? Ada buah, ada akar, ada daun, sama halnya seperti tubuh kita. Kalau tubuh kita mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai mata, mempunyai mulut, telinga, mempunyai fungsi masing-masing. Seperti tumbuhan. Tumbuhan itu mempunyai fungsinya masing-masing. Jadi, kalian kalau ada tumbuhan di rumah, kalian dirawat dan disiram biar tanaman kalian tidak mudah
perhatian pada tumbuhan dengan benar. Dan yang ketiga, nikmati hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tumbuhan. Dan yang kelima, mempresentasikan hasil nikmati hubungan antara bentuk dan fungsi tumbuhan pada tumbuhan. Sebelum kita belajar hari ini, kalian boleh menonton dan mengamati video ini nak ya. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Nah, kenapa nak ya? Coba amati nak ya. Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengetahui bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan kegunaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk belajar hal lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Apa? Tumbuhan. Ya, tumbuhan ada apa saja di sana, Nak? Ada buah, ada daun, lengkapnya ya. Ya. Ada rumputnya. Itu adalah semuanya tumbuhan. Nah, Ibu mau nanya,
Contohnya mana? Pohon durian, tadi pohon mangga, terus pohon jambu, pohon jati, pinter, pohon jati, terus batang rumput tidak berkayu nak, tidak beruas-uas dan berongga. Contohnya batang apa? Padi. Batang padi, batang jagung, seperti batang rumput. Tumbuhan dengan batang rumput umumnya pendek, rumput pendek-pendek nak ya. Batang basah
Sesuai dengan urutannya ya. Guntingnya agak ke sana ya. Jauhan ya. Agak ke sini. Nempel berdasarkan ini boleh. Kalau kamu kalian mau urutan, nah yang pertama apa ya? Ya, tapi agak kecil kan. Guntingnya ya. Ada yang mencari ya. Ada yang mencari jawabannya, ada yang menulis, ya, ada yang membimbing. Boleh digaris ya, apa? Karena isinya boleh. Waktunya sedikit lagi nak ya. Kalau ada sudah boleh lanjutkan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Sudah. Kelompok mana yang sudah nak? Nah, sudah semua? Sudah. Sekarang kalau sudah, kita presentasi nak ya ke depan. Kelompoknya boleh maju yang sudah. Kelompok satu sudah belum nak? Sudah. Boleh nak silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Coba. Sebutkan kelompok mana ya? Yang membacakan ketuanya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami Umi akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Fungsi akan menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Batang berfungsi sebagai tempat
menyimpan cadangan makanan. Daun berfungsi menerima air dari batang untuk bernapas, menghirup karbon dioksida, menangkap sinar matahari untuk tumbuhan dari berkembang, serta sebagai tempat fotosintesis. Bunga berfungsi untuk menghasilkan biji, alat berkembang biakan. Generarium dan tempat penyatuannya. Gamet jantan dan gamet betina. Buah juga berfungsi sebagai bahan cadangan makanan untuk berkembang biakan. Contohnya buah mangga, buah apel, buah alpukat. Buah terdiri atas kulit, daging, buah, dan biji. Itulah presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya tidak? Presentasi Diana, ada yang menanyakan? Ada, Bu. Apa yang tanyakan? Fungsi bunga. Yang kurang jelas tentang fungsi bunga, boleh berdasarkan fungsi bunga. Bunga berfungsi untuk menghasilkan biji, alat berkembang biakan, generarium, dan tempat penyatunya gamet jantan dan gamet betina. Gimana ini kelompok 2? Udah puas belum dengan jawabannya? Puas. Puas. Ada lagi enggak, Nan? Enggak. Enggak ada. Mau nanya? Fungsi batang, coba. Dibacakan kembali, Nak. Mungkin dia kurang jelas. Coba, Nak, perhatikan. Batang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Mana kelompok 3? Puas? Puas. Nah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, tutup, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1. Sudah kelompok 2 sudah, Bu? Ya. Nah, silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Ali. Pak, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Akar tunggal yaitu yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama, biasanya dimiliki oleh tumbuhan diplotil, contohnya mangga, jeruk, jambu, durian, kopi, cabai, dan lain sebagainya. Batang berfungsi sebagai penyokong tubuh tumbuhan, mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun serta melekatnya daun, bunga, buah, dan bunga. Pada sebagian tanaman, batang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Daun berfungsi menerima air dari batang untuk bernafas, menghirup karbon dioksida, menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang, serta sebagai tempat fotosintesis. Alat berkembang biakan pada bunga adalah buah dan benang sari. Berfungsi
Sudah mengerti nak? Sudah? Tidak ada yang bertanya? Sudah? Coba coba ini ya. Ini yang belum bertanya. Tadi sudah ya, ya. Tentang akar. Coba. Akar. Akar tunggang yaitu yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama, biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotin, contohnya mangga, jeruk, jamur, durian, kopi, cabai, dan lain sebagainya. Mana kelompok 1? Ngerti? Ngerti? Sudah puas jawabannya? Mas. Ya. Sudah nak? Habis? Coba tutup nak. Demikianlah hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dikumpul lembarnya, biar ibu nanti kasih nilai. Baiklah nak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada bahwa tumbuhan sama halnya seperti manusia yang mempunyai bagian-bagian dan fungsinya. Anak-anak, apakah kalian senang belajar hari ini? Apakah kalian memahami materi hari ini? Alhamdulillah anak ya. Kalau sudah paham, kita tutup pelajaran hari ini. Sudah selesai.